Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu asesor yang kami hormati, perkenalkan saya Rusman Ermanik SEMA, dosen tetap pada program studi Strata 1 Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya memaparkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu dan tampilkan pada video ini adalah kebijakan sosial dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian utama untuk membentuk profil lulusan sebagai analis kebijakan sosial dan pemberdaya masyarakat. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan teori, model kebijakan sosial, dan metode analisis masalah sosial dalam siklus kebijakan sosial. Dalam era otonomi daerah, kewenangan pelayanan dasar dan perlindungan kelompok rentan adalah urusan bersama dari pusat ke daerah. Oleh karena itu, mahasiswa dilatih secara kritis untuk menganalisis implikasi kebijakan sosialnya, memetakan peran antar tingkat pemerintahan, hingga merumuskan solusi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat atau community based dengan tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Output akhir yang ditargetkan adalah lulusan yang mampu mengambil keputusan strategis serta merumuskan rekomendasi kebijakan sosial yang solutif, integratif, bermutu, dan terukur. Materi yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah 1. Konsep dasar kebijakan sosial, siklus dan tahapan kebijakan sosial, perumusan kebijakan sosial, implementasi kebijakan sosial, monitoring dan evaluasi hasil kebijakan sosial, kolaborasi dalam kebijakan sosial, policy learning, lalu isu dan tantangan kebijakan sosial di area strategis, yaitu tentang ketahanan keluarga, pendidikan dasar, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, sosial, yaitu tentang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ketenaga kerjaan. Pada video pemaparan ini, saya menyajikan pembelajaran pertemuan ke-11, yaitu tentang analisis peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam kebijakan sosial, bidang perlindungan perempuan dan anak. Pembelajaran ini merupakan topik terpilih yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkualitas. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan pada perkuliahan ini, yaitu 1. Mahasiswa mampu menilai setiap tahap dalam siklus kebijakan sosial secara rinci dan kritis, yaitu agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan sosial, dan policy learning atau pembelajaran dari kebijakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menilai tata kelola kolaboratif dalam kebijakan sosial, mencakup integrasi dan koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, hingga koordinasi diagonal dengan dunia usaha melalui CSR-nya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan sosial di area strategis, yaitu ketahanan keluarga, pendidikan dasar, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ketenaga kerjaan untuk diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Hal pokok yang dibahas pada pertemuan ini meliputi pembagian peran dan batasan kewenangan perlindungan perempuan dan anak antar tingkat pemerintahan di era desentralisasi, pemetaan masalah sosial berbasis data empiris, serta perumusan rekomendasi kebijakan PPA yang terintegrasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Dan untuk menumbuhkan partisipasi aktif, saya menerapkan kombinasi metode lecturing, penugasan reflektif melalui voice note, serta project based learning atau PBL. Metode berbasis proyek ini sangat tepat bagi calon analis kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu membedah kompleksitas kebijakan sosial di lapangan. Mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk menganalisis 3 aspek utama.
Satu, pemetaan masalah sosial dan pembagian urusan, dan dalam hal ini batas kewenangan perlindungan perempuan dan anak antar pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Lalu analisis kondisi High Responsibility Law Authority dan analisis tantangan kapasitas daerah. Serta yang ketiga, strategi koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal berbasis outcome. Melalui pembelajaran ini, interaksi dua arah terbangun secara intensif. Mahasiswa akan belajar saat mereka menyusun proyeknya, saat mereka mempresentasikannya di kelas, serta saat berdiskusi dalam sesi tanya jawab. Peran saya sebagai dosen adalah memfasilitasi jalannya debat ilmiah, memberikan feedback konseptual, dan menekankan penguatan materi secara runtut dan sistematis. Sistem penilaian presentasi kelompok ini telah saya informasikan secara transparan sejak awal semester di dalam RPS-nya. Penilaian unjuk kerja kelompok ini dilakukan secara terukur menggunakan rubrik analitik berbasis 4 kriteria utama. Yang pertama, ketepatan dan kelengkapan substansi, bobotnya 35%. Ini menilai kedalaman analisis peran tingkatan pemerintah dalam kebijakan sosial, serta ketajaman solusi untuk mengatasi kondisi High Responsibility Law Authority. Yang kedua, kualitas output dan media, bobotnya 25%, menilai struktur penalaran ilmiah laporan tertulisnya, serta kejelasan dan kreativitas video pembelajaran kelompok. Yang ketiga, kemampuan komunikasi dan argumentasi, bobotnya 20%, ini menilai kelancaran presentasi, etika akademik, dan ketangkasan merespon pertanyaan saat diskusi. Yang keempat, partisipasi dan kolaborasi kelompok, bobotnya 20%, menilai keaktifan individu dan kontribusi dalam tim. Sedangkan nilai akhir pembelajaran telah juga disepakati di awal perkuliahan, yaitu yang pertama, kehadiran presensi wajib memenuhi 90%, sedangkan bobot komponen penilaian adalah sebagai berikut. Absensi kuliah 15%, tugas voice note 1 dan 2 masing-masing 15%, tugas presentasi video 35%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran tatap muka saat saya memberikan pembahasan dan penekanan konseptual setelah kelompok mahasiswa selesai mempresentasikan hasil proyeknya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut perkuliahan dan kita sudah mendengar presentasi dari Aulia dan Natalia tentang materinya bagaimana melindungi perempuan dan anak ya. Sama seperti yang telah kita sampaikan di awal, adik-adik, untuk mata kuliah ini harus ada proyeknya, yaitu membuat video, dan kemudian tadi De Aulia dan De Natalia telah menyampaikan materi draft videonya. Judulnya tentang perlindungan perempuan dan anak. Alhamdulillah selesai. Tapi kita perlu tegaskan lagi ya. Yang pertama ketika De Aulia tadi sama De Natalia menyampaikannya, maka secara tidak langsung De Natalia sama De Aulia atau teman-teman yang lain itu belajar cara menyiapkan materinya. Materinya bagus dan belajar cara menyampaikannya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan seperti yang biasa ditanyakan oleh Yuli, itu belajar merespon ya. Jadi seperti teman-teman kemarin tuh ada yang ada yang bertanya dan kemudian itu dijawab oleh tim presentasi ya. Dan kemudian berikutnya adik-adik, nanti Dek Natalia sama Dek Aulia ini harus memperbaiki materi ini karena ada beberapa hal yang belum masuk sesuai dengan koridor mata kuliah kita. Gak apa-apa Dek ya. Jadi di tengah presentasi ini kesempatan untuk ngecek apa yang kurang dan kemudian memperbaikinya. Lalu kemudian adik-adik ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan. Yang pertama adalah bahwa disebutkan tentang perlindungan perempuan ya, bahwa perempuan itu ternyata sangat rentan ya. Korban KDRT itu umumnya perempuan, walaupun ada juga laki-laki Dek Yuli ya, ada juga laki-laki. Jadi perempuannya mukul bapaknya ada juga, tapi umumnya korban perempuan itu adalah korban KDRT itu adalah perempuan.
Sehingga ketika perempuan dan anak itu tidak terlindungi dengan baik, maka sumber daya manusia kita itu rendah gitu ya. Oleh karena itu dibahas oleh Mbak Aulia dan Mbak Natalia. Lalu kemudian yang berikutnya yang kurang dari sini adalah tentang peran dari pemerintah, De Natalia sama Dek Yuli. Jadi nanti ditambahkan di sini dari awal sampai akhir materimu udah menjelaskan definisi, udah menjelaskan bentuknya, tapi belum menjelaskan materi kita, yaitu tentang apa? Tentang peran pemerintah pusat, peran pemerintah kabupaten, dan kemudian peran pemerintah provinsi. Karena apa? Karena untuk perlindungan perempuan ini mau nggak mau memang harus melalui proses sinergi gitu ya. Nah, lalu kemudian selain peran pemerintah, Dek Natali, Dek Aulia, nanti ditambahkan juga KPI ya, Key Performance Indikatornya. Jadi kalau pusat itu fokus memberi apa? NSPK, norma standar prosedur kebijakannya. Lalu provinsi itu fokus apa? Fokus pada Korbinwas, koordinasi pembinaan dan pengawasan. Lalu kemudian seluruh pelayanan itu adanya di kabupaten ya. Sehingga ini ada pembagian tugas sama seperti Hasan ya. Hasan tuh misalnya mau bikin bakti sosial bersama teman-teman, maka perlu ada pembagian tugas yang bagus. Begitu juga dengan otonomi daerah, perlindungan perempuan dan perlindungan anak itu tidak hanya tugasnya kabupaten, tapi juga tugas pusat, tugas provinsi, dan tugas dari kabupaten. Termasuk juga peran pemerintah, peran masyarakat ya, termasuk juga peran masyarakat. Lalu kemudian tadi materinya Natalia dan Aulia itu sudah menyebut tentang lembaga-lembaga sosial yang paling utama ya. Sama seperti yang saya bilang kemarin, Rusman itu lahir di keluarga, hidupnya di masyarakat, lalu kemudian bersekolah, lalu kemudian pergi ke pelayanan kesehatan, dan kemudian yang berikutnya dia itu punya lapangan kerja. Sehingga kalau lembaga-lembaga sosial ini tidak efektif, ya lembaga-lembaga sosial ini tidak efektif, maka bisa jadi pertumbuhan ekonominya tidak bagus gitu ya. Jadi sekali lagi adik-adik, ini materinya ke sosial banget, lalu diambil alih penjelasannya oleh Aulia sama Natalia, fokus menjelaskan tentang peran keluarga, lalu kemudian peran pendidikan, lalu kemudian kesehatan, lalu masyarakat, dan kemudian lapangan kerja. Namun demikian kalau nanti Natalia sama Aulia itu ada rezeki dapat S2, ada yang namanya ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ketimpangan gender. Jadi salah satu penerima Nobelnya itu sudah ada. Jadi perempuan itu biasanya punya upah yang lebih rendah ya daripada laki-laki. Ketimpangan ini perlu diatasi ya supaya kemudian ada kesetaraan gender ya. Nah, teman-teman, biasanya ini adalah yang disampaikan oleh teman-teman di feminisme ya, di aliran feminisme yang kemudian mendorong supaya ada kesetaraan gender. Berikutnya yang perlu diperbaiki dari materi ini sama Aulia adalah tentang peran ini ya, jadi pentahelix ya, jadi ada peran pemerintah terdiri dari pusat, provinsi, dan kemudian kabupaten. Lalu kemudian peran akademisi, lalu kemudian peran media, lalu kemudian peran masyarakat dan peran perusahaan serta pihak-pihak lain supaya manfaat dari perlindungan perempuan ini dapat dioptimalkan. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, jadi materinya sudah cukup bagus karena bahwa ada dampak sosial ekonomi dari perempuan yang tidak terlindungi gitu ya. Jadi dia menyebabkan putus sekolah. Kalau putus sekolah berarti dia akan tetap miskin. Lalu kemudian yang berikutnya produktivitas rendah, sehingga kemudian kalau misalnya produktivitasnya rendah maka dia tetap miskin karena produktivitas itu sama dengan upah, teori
pasar tenaga kerja yang udah kita pelajari. Lalu kemudian ada yang namanya siklus kemiskinan. Saya miskin itu karena miskin gitu loh ya. Jadi keluarga itu miskin karena memang apa namanya aspek-aspek tertentu menyebabkan dia itu ada dalam jebakan kemiskinan gitu. Ada dalam jebakan kemiskinan. Lalu kemudian ada konflik rumah tangga dan kemudian beban ekonomi ya, beban ekonomi yang tinggi ya, teman-teman ya. Lalu kemudian yang penting lagi yang sudah sudah dibahas, ini bagi teman-teman remaja yang akan menikah, ternyata tentang keluarga itu sangat vital ya, Mas Restu ya. Jadi kalau keluarga itu punya aura yang baik, pola pengasuhan yang positif, lalu kemudian komunikasi terbuka, lalu kemudian pendidikan moral yang kuat gitu ya. Lalu kemudian pengawasan terhadap hal-hal negatif termasuk internet dan kemudian pengembangan dan perlindungan emosional, maka anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bagus ya, pribadi-pribadi yang produktif, istilahnya adalah pribadi yang memiliki karakter. Nah, ya jadi tadi Dek Natalia sama Dek Aulia udah menjelaskan tentang bagaimana membangun ya sumber daya yang berkarakter. Nah, itu ya adik-adik ya beberapa catatan G. Nah, sorry, tambahan sedikit. Ini ada slide-nya sudah ada peran pemerintah. Mungkin Aulia sama De Natalia bilang, Pak, udah ada peran pemerintah. Tapi untuk tujuan mata kuliah kita ini, peran pemerintahnya itu diklasifikasi berdasarkan tingkatan ya. Jadi nanti ditambahkan jadi tingkat pusat, lalu kemudian provinsi, lalu kemudian tingkat kabupaten. Nah, ini peran pemerintah ini memang sudah ada regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak itu biasanya di pusat. Lalu kemudian penegakan hukumnya itu oleh kepolisian, ya, oleh kepolisian itu instansi pemerintah pusat di daerah. Lalu kemudian kalau shelter korban, tempat perlindungan sementara itu oleh kabupaten. Lalu kemudian program pemberdayaan itu juga oleh kabupaten. Lalu kemudian layanan pengaduan cepat itu juga kabupaten. Dan kemudian pendampingan psikologis dan hukum itu biasanya juga dilakukan oleh teman-teman dari provinsi dan kemudian kabupaten. Jadi ini sudah ada peran pemerintahnya, tapi supaya nanti proyek videomu supaya lebih bagus, maka ini perlu dikembangkan, diklasifikasi ya adik-adik ya, diklasifikasi berdasarkan tingkatan pemerintahnya. Sekaligus juga sebutkan KPI-nya. KPI-nya dalam artian Key Performance Indikatornya, tambahkan supaya nanti waktu jadi video, ini menjadi materi yang enak ditonton dan kemudian bisa menjadi bahan penilaian saat dirimu akan melamar kerja, gitu ya. Ketika nanti dirimu itu melamar kerja jadi analis kebijakan, maka nanti dirimu akan tahu bahwa setiap penugasan itu nggak boleh tanpa KPI, harus pakai KPI supaya kita bisa menilai performance seseorang. Itu adik-adik ya. Jadi presentasi dari teman kita. Nah, supaya lebih mantap gitu ya, kita yang kemarin, Vika dan Yuli itu udah menjelaskan peran pemerintah pusat, peran pemerintah kabupaten, dan peran pemerintah provinsi dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi Mas Restu itu berkualitas, lalu kemudian Dek Vika dan Dek Yuli itu belajar pembagian tugasnya. Pembagian tugas antara pusat, provinsi, dan kabupaten, bagaimana cara meningkatkan kualitas pertumbuhan. Nah, kalau kemarin masih ingat Dek Yuli mungkin apa ya peran pemerintahnya? Coba Dek Yuli. Iya. 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 Yes. Iya.
Ya, Yang ketiga yaitu pendanaan yang efektif. pendanaan Yaitu ya. melakukan alokasi dan pemanfaatan dana yang tepat sasaran menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas berbasis data. ya. Jadi berfokus pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat untuk mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban yang berorientasi pada kinerja. Yes. Jadi ini teman-teman, Aulia dan Natalia ada 4 kesimpulan untuk memastikan pertumbuhan yang berkualitas. 1, sinergi lintas pemerintah. Yang kedua, indikatornya harus benar. Karena kalau indikatornya salah itu berarti kita misleading, menyesatkan ya. Lalu kemudian tentang pendanaan dan kemudian yang berikutnya adalah pertanggungjawaban kinerja. Nah, jadi kalau dikembalikan ke tugasmu, untuk perlindungan perempuan juga perlu 4 hal yang sama, ya, 4 hal yang sama. Yang satu, sinergi antar tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, sama kabupaten, tambahkan nanti. Lalu kemudian yang kedua, indikator kinerja untuk tiap peran itu, indikator kinerja tiap peran itu. Jadi pusat itu indikator kinerjanya apa, lalu kemudian provinsi apa, lalu kemudian yang kabupaten apa. Lalu kemudian yang berikutnya tentang pendanaan juga belum masuk deh, tentang bagaimana mendanai program-program perlindungan perempuan dan anak itu. Jadi kemarin kita juga udah cerita bagaimana strategi pendanaan MBG. Sekarang kita cerita tentang bagaimana cara mendanai program perlindungan perempuan, dan yang terakhir adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja bahwa seperti saya dosen itu harus dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan bukan pada jam mengajarnya, tapi seberapa jauh kalian mendapatkan nilai tambah dari adanya seorang dosen. Jadi berbasis pada berbasis pada outcome gitu ya. Jadi nanti tambahkan De Aulia dan De Natalia. Lalu kemudian ada nggak kira-kira masukan tentang cara penyajiannya? Mungkin cara penyajiannya? Ya. Bagus, ya. tapi masih terlalu padat, perlu diringankan lagi. Sama punya seperti kami agar tidak terlalu capek menjelaskan. Yes, jadi memang adik-adik ya, jadi substansinya harus bagus, dan kemudian cara penyajiannya juga harus bagus, dan cara penyajian itu tergantung kepada isi dari slide-nya. Jadi kadang-kadang kalau slide-nya itu terlalu banyak gitu ya, sehingga kemudian kita ngos-ngosan menjelaskannya. Kalau udah ngos-ngosan tuh nanti cepat capek gitu ya. Karena kalau udah terlalu padat, kalian malah bingung sendiri gitu ya. Lalu kemudian gambar-gambarnya juga paduan warnanya. Jadi ketika nanti kalian jadi jadi analis kebijakan, misalnya di ANA itu jadi jadi LSM, membawa ide tentang perubahan sosial, tentang perlindungan masyarakat, maka slide-mu harus bagus. Lalu kemudian substansinya bagus, cara penyajiannya juga bagus, sehingga kemudian orang yang mendengarkan itu betul-betul mendapat nilai tambah dan berusaha untuk merealisasikan ide-ide yang dibawa oleh teman-teman. Saya kira gitu ya untuk tim tim ini ya. Saya kira itu masukannya untuk tim Mbak Natalia sama Aulia. Diperbaiki, kita perlu refleksi supaya hasil yang kita dapat tuh lebih bagus, dan aspek pembelajaran yang kita dapat tuh makin lebih bagus, gitu ya, adik-adik. Terima kasih untuk De Natalia dan De Aulia. Aplaus sekali lagi teman-teman. Sip. Bapak Ibu asesor yang kami hormati, demikian video pemaparan PDD UKT PT ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!